أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk menuntut ilmu. Semoga kita diberikan pemahaman terutama dalam agama ini. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, wa salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dengan selalu senantiasa bersalawat kepada beliau, menambahkan rasa cinta kita dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat di masa nanti, amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwan wa akhwati fillah, anak-anak ustaz, sekarang kita akan mempelajari tentang hukum qalqalah. Hukum qalqalah. Qalqalah menurut bahasa itu diartikan bergetar atau goncang. Adapun menurut istilah, mengeluarkan huruf yang diqalqalahkan ketika sukun dengan menjauhkan dua sisi anggota alat ucap tanpa mempengaruhi salah satu dari harokat yang tiga. Perlu kita ketahui ataupun sama-sama kita sudah ketahui, huruf qalqalah itu ada 5. Biasa kita singkat dengan baju di toko, atau ada yang menyingkatnya seperti qutbu jaddi. Qutbu jaddi. Qaf, to, kemudian ba, kemudian jim dan dal. Ada 5. Pertama qaf, kemudian huruf to, kemudian huruf ba, kemudian huruf jim, kemudian huruf dal. Jadi 5. Ketika huruf yang 5 ini sukun, maka terjadilah pemantulan atau goncangan. Baik. Kemudian qalqalah ini terbagi menjadi 2. Secara umum dia terbagi menjadi 2. Ada beberapa pendapat yang dibagi menjadi 3. Pada kesempatan ini kita menyebutkan 2. Yang pertama qalqalah kubra, kemudian qalqalah sughra. Adapun yang mengatakan 3 dinamakan qalqalah kubra, kemudian wusta, kemudian sughra. Ya, ini ada masing-masing landasan. Qalqalah kubra yaitu qalqalah yang terjadi ketika kita berhenti. Artinya kita mensukunkan huruf qalqalah itu karena kita berhenti. Kita waqaf. Maka ketika kita berhenti pada huruf itu, atau memang di ujung ayat itu adalah huruf qalqalah, maka qalqalah di sini akan dipantulkannya besar. Ya, seperti namanya kubra, besar. Sedangkan yang kecil itu huruf qalqalah yang berharokat sukun, yang terletak di tengah kalimat. Dia terletak di tengah kalimat, sehingga qalqalahnya hanya kecil, pantulannya hanya kecil. Baik, kita akan coba memasuki pada qalqalah yang kubra. Tadi kita katakan qalqalah kubra yaitu huruf qalqalah yang kita waqafkan atau terjadi ketika waqaf. Contohnya, kita contohkan di sini, contohnya qul huwallahu ahad. Kemudian kita contohkan al-hajj, al-haqq. Sebelum kita membacanya, perlu kita ketahui pembacaan qalqalah, pengucapan qalqalah itu terbagi menjadi 2. Pembacaan qalqalah, pengucapannya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama diarahkan ke arah fathah. Yang kedua
mengikuti huruf harokat sebelumnya. Ya, yang kedua mengikuti harokat sebelumnya. Yang pertama itu mengarah kepada fathah. Mengarah kepada fathah terjadi perbezaan. Yang pertama, kalau huruf qalqalah yang tebal, karena ada dua huruf qalqalah yang termasuk huruf isti'la, yaitu qaf dan ta. Kalau huruf qaf dan ta, maka betul-betul diarahkan kepada fathah ta. Qa. Adapun yang huruf yang tipis seperti jim, dal, ba, itu terjadi perbezaan ketika mengqalqalahkannya. Ada yang berpendapat itu betul-betul diarahkan kepada fathah. Contoh ketika kita baca ayat tadi, qul huwallahu ahad, diarahkan kepada da. Adapun pendapat yang kedua, dia tidak sempurna kepada fathah, tapi dia hanya mengarah sehingga bunyinya ke arah e. Qul huwallahu ahad, ahad. Ini pendapat dari mengatakan mengarahkan ke fathah menjadi dua pendapat khusus pada huruf yang tipis, dal, jim dan ta. Ada yang mengarahkannya betul-betul fathah, ada yang mengarahkan ke arah e. Kemudian cara yang kedua yaitu mengikuti harokat sebelumnya. Mengikuti harokat sebelumnya. Contoh kalau di dalam surah Al-Ikhlas, lam yalidi wa lam yulad. Ada yang bacanya lam yalidi. Kenapa? Karena sebelumnya adalah kasrah li. Lam yalidi wa lam yulad. Banyak ya kita temukan la uqsimu bihadzal balad wa la yakhafu uqubaha. Itu pengucapan qalqalah. Jadi pengucapan qalqalah ada dua. Yang pertama tadi mengarah kepada fathah, yang kedua mengikuti harokat sebelumnya. Kemudian ketika huruf qalqalah yang kita wakafkan adalah tasydid, maka di sini ada penahanan. Kita tahan sebentar sebagaimana kita wasal. Contoh pada contoh al-hajjah, maka yang kita qalqalahkan adalah jim yang kedua, yang terakhir. Jim yang pertama cukup kita seakan terhenti karena huruf qalqalah ini memiliki sifat yang syiddah, dia tertahan. Hajja, kita hajja, hajja, kita tahan. Tidak seperti biasa hajja, tapi dia ditahan. Sama juga al-haqqu, al-haqqa, kita tahan sejenak baru kita lepaskan, ya. Makanya yang mengatakan qalqalah itu ada tiga, dia berargumen tentang yang pertama yang tidak ada tasydid, yang kedua karena kita sukun pada waqaf. Nah, ini menjadi perbedaan. Dibagi tiga, sugro yang di tengah, kubro yang sukun karena waqaf ketika waqaf, yang ketiga yang wusta ketika waqaf tapi tidak ada tasydid, sedangkan yang kubro ketika waqaf ada tasydid. Ya, Allahu alam. Ya, secara umum dia terbagi dua. Ya, kubro juga termasuk baik dia tasydid maupun tidak tasydid. Baik, itu cara pengucapan qalqalah, dan hati-hati tidak boleh pengucapan qalqalah itu ada di akhirnya ada hamzah. Contoh ahad, de. Jangan ada hamzah. Ahad, ahad. Jangan ada hamzah. Ahad, ahad, ahad. Jadi itu dua pengucapan. Kita masuk yang qalqalah yang tipis.
Qalqalah yang tipis, ya, yang sugro, yang kecil, yang kecil ya, dia berada pada tengah kalimat. Contohnya, yaqdi, yut'imu, qad aflahal mu'minun. Terserah diarahkan ke fathah atau ke qad aflahal mu'minun atau qad aflahal mu'minun. Ya, baik. Pengucapannya dia ringan. Dia bahkan seakan-akan lewat. Qad af. Ya, jangan terhenti, ya. Kalau terhenti dia nanti bercampur dengan qalqalah yang kubra. Contoh, qad aflahal. Tidak ya? Atau yut'imu. Dia ringan, ya, kecil. Qad aflahal mu'minun. Yaqdi, yut'imu. Baik, itu sedikit tentang penjelasan huruf qalqalah. Silakan dilatih-latih. Banyak huruf qalqalah yang terdapat dalam Quran, ya, terutama di juz 30. Baik, afwamikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.